Selamat sore, Mam semuanya. Selamat datang di acara Makrab Tembikar. Makin akrab bertemu bersama pakar khusus. Ini acara ini spesial ya, khusus untuk member komunitas Tim Lab Indonesia. Nah, perkenalkan, saya Isna selaku pembawa acara Makrab Tembikar Tantangan Orang Tua Abad 21 mengucapkan selamat datang kepada Mam semua. Terima kasih banyak kepada Mams sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul serta berbagi pengalaman bersama dengan kami pada sore yang berbahagia ini. Nah, Alhamdulillah atas anugerah dari Allah, kami pengurus komunitas Tim Lab Indonesia mendapat kesempatan untuk dapat mengadakan kegiatan pada hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun. Nah, saya akan membacakan tata tertib webinar atau Zoominar dulu ya, Mams. Yang pertama, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk menambah ilmu karena Allah. Yang kedua, diharapkan mikrofon dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Yang ketiga, tertib mengikuti arahan moderator selama acara berlangsung. Yang keempat, mengganti nama dengan format nama underscore domisili. Nah, baiklah, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, marilah terlebih dahulu saya ingin membacakan ada kegiatan apa saja sih nanti dalam acara di sore hari ini. Yang pertama nanti akan ada materi dari narasumber kurang lebih 30 menit, kemudian ada sesi tanya jawab 15 menit, lalu ngobrol santai dan perkenalan pengurus komunitas. Nah, kemarin sudah ngobrol-ngobrol ya di sesi SKSD, tapi itu hanya sebatas flyer, hanya sebatas foto, namun hari ini kita akan bertatap muka, meskipun via Zoom ya. Kemudian yang ditunggu-tunggu ada juga nih kuis berhadiah saldo untuk jajan cilok. Nah, untuk 4 orang pemenang. Syarat dan ketentuannya nanti di akhir ya, Mam ya. Kemudian penutupan. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk memulai Zoominar bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini? Sudah siap belum nih cemilannya? Mungkin lagi bikin es teh atau teh anget atau kopi? Nah, mari kita sambut bintang tamu kita di sore hari ini. Ada Kak Rahma. Selamat sore, Kak Rahma. Selamat sore, Kak Isna. Wah, gimana kabarnya sore hari ini, Kak Rahma? Wah, baik Kak Isna. Walaupun Tangsel masih polusi ya, Kak, harus semangat ini tapi. Semingit ya. Oke. Nah, Mams di sini pastinya sudah tidak sabar ya untuk menyimak dan mendengarkan penyampaian materi dari beliau. Sebelum kita mulai Zoominar santainya, sebaiknya kita kenalan dulu nih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan dulu nih. Siapa sih Kak Rahma itu? Nah, beliau adalah seorang ibu dari 2 putri yang cintik-cintik ya. Beliau juga seorang STEAM Educational Instructor yang telah mendapatkan sertifikat internasional STEAM dari STEM.org. Beliau juga mendirikan sebuah wadah belajar untuk anak usia 3 sampai 12 tahun yang mendalami metode STEAM. Di samping itu, beliau juga menjadi education consultant untuk sekolah-sekolah berbasis STEAM. Nah, kemudian latar belakangnya nih, latar belakangnya adalah beliau teknik kimia di Universitas Sriwijaya, Diploma Montessori, Read Aloud Certified, program sekolah pengasuhan anak bayi aula di Parenting School, pelatihan matematika gasing Prof. Dr. Yohanes Surya dan STEAM Educational Instructor Certified. Nah, udah nggak asing lagi ya, beliau juga merupakan founder dari steamlab.id dan juga founder dari komunitas STEAM Lab Indonesia. Beliau juga merupakan STEAM Educational Instructor dan Education Konsultan PT Teman Tubuh Bangsa dari tahun 2022 sampai sekarang. Wah, bintang tamu kita hari ini keren banget ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai Zoominar santai hari ini bersama Kak Rahma. Silahkan Kak Rahma.
Baik, terima kasih Kak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Wah, ini aku baru lihat ya wajah-wajahnya nih. Kalau mamanya Kais sih pernah live IG nih bareng aku nih. Nah, terus ada Mom Rahma ya. Namanya sama ya. Biasanya tuh ini ya Mam ya. Apa di chat-chat WA ya, Ibu hebat ya. Kemudian macem-macem ada siapa lagi yang udah buka? Oh, Mom Hastika Kadir. Siapa lagi yang mau on cam nih, mau lihat wajahnya, Mam? Oh iya, Mom Nurul. Terus siapa lagi? Ayo dong dipakai kerudungnya, Mam. Ini kayaknya sore-sore ini pakai dasteran, enak gitu ya, sambil goler-goleran gitu ya. Oke, kita mulai aja ya materi kita pada hari ini. Setelah materi, itu nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada perkenalan. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Udah, oke, Miss. Udah oke ya? Oke, Zoominar kita pada sore hari ini aku maunya interaktif, jadi nanti Mam bisa berikan responnya di chat kalau ada pertanyaan maupun ada yang harus didiskusikan gitu ya. Kita mulai di sharing session kita itu di Smart Parenting Learning in the 21 Century. Apa sih sebenarnya gitu ya? Kita mulai aja. Ini tadi udah dikenalin ya sama Kak Isna. Oke, kita masuk ke materi, tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya-nanya dulu nih ke Mam semua. Boleh jawab di kolom chat ya. Kira-kira apa saja keterampilan yang diperlukan di abad ke-21 nih Mams? Karena kita kan temanya ini tantangan parents di abad ke-21. Nah, kira-kira menurut Mams apa aja nih keterampilan yang diperlukan di abad ke-21? Oke, dari Mam Rahma Digital gitu. Ada lagi jawabannya? Critical thinking dari Mam Rizky. Ngupas salak. Kak Cantik emang random. Problem solving. Oke. Kreatif. Oke. Ada lagi? Kira-kira apa lagi nih? Kolaborasi. Oke. Ada lagi? Kalau yang disebutin ini digital, critical thinking, problem solving, kreativitas itu ke diri sendiri nih. Yang dari diri sendiri ke orang lain baru satu nih, kolaborasi. Kira-kira apa lagi ya? Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lihat ya apa aja. Eh, eh. Nah, keterampilan abad ke-21 itu adalah keterampilan yang harus dimiliki manusia yang ingin survive di abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 itu merupakan syarat yang diminta banyak perusahaan dalam mencari karyawan. Wah, ini kalau kita ngomongin karyawan sebenarnya rada berat ya, apalagi anaknya masih bayi gitu nih, kayak Mbak Isna lagi ngomong bayi gitu kan ya, udah bahas-bahas tentang karyawan. Nah, tapi itu ternyata ada hubungannya nih, Mam, dengan masa kecil anak. Nah, keterampilan abad ke-21 itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Sebenarnya organisasi-organisasi dunia itu udah banyak banget merumuskan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan nih saat sekarang. Tapi bisa kita tarik kesimpulan, yang pertama itu ada learning skill, yaitu keterampilan belajar. Di antaranya yaitu keterampilan anak untuk berpikir kritis, anak untuk mengemukakan pendapat serta kreativitasnya, lalu ada berkolaborasi satu sama lain, dan berkomunikasi, itu keterampilan belajar. Yang kedua ada keterampilan literasi. Keterampilan literasi itu termasuk dari cara manusia mengolah dan memfilter informasi, media, serta menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga itu ada life skill. Nah, ini dia nih yang aku tanya tadi. Kalau yang tadi kan critical thinking, kolaborasi, kerjasama, itu kan untuk diri sendiri sebenarnya ya. Kalau kerjasama dan kolaborasi itu kita bisa lakukan ke orang lain dengan lebih baik nih caranya dengan life skill, keterampilan belajar. Ada flexibility, yaitu bagaimana kita bisa fleksibel di berbagai tempat. Kemudian leadership, bagaimana menjadi pemimpin bukannya bos. Kemudian ada inisiatif. Mungkin Mam melihat ada orang yang
inisiatifnya tinggi, jadi tanpa disuruh pun dia melakukan kerja itu langsung otodidak gitu dari dalam dirinya sendiri. Tapi ada orang yang masih bingung-bingung nih untuk memulai suatu pekerjaan. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu gitu. Sebenarnya kalau ngebahas keterampilan abad ke-21 ini bisa sejam sendiri, tapi aku ceritain singkat aja ya. Lalu ada productivity. Productivity itu bagaimana orang-orang dapat bikin tubuhnya, bikin jiwanya itu lebih produktif gitu. Nah, ibu-ibu nih, ibu walaupun jadi ibu rumah tangga, tapi seharusnya kita bisa tetap produktif dengan cara apa? Dengan cara mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka gitu. Salah satunya ikut komunitas Team Lab nih, Mam. Kemudian ada social skill. Nah, social skill ini yang paling penting sebenarnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sekilas itu dari keterampilan abad ke-21. Kemudian muncul pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk mengasah keterampilan abad ke-21? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kapan? Kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk mengasah semua keterampilan ini agar menjadi sebuah syarat yang kompeten nih bagi perusahaan untuk menerima karyawan nanti? Dari awal kehidupan, sekarang sejak dini, dari awal, sekarang sejak dini, sejak lahir. Oke, berat ya tantangan bayi zaman sekarang gitu ya. Wah sejak lahir nih kamu udah harus menguasai keterampilan abad ke-21. Kayaknya kalau kita zaman-zaman 90-an, kayak aku lahir 90-an by the way. Nah, itu nggak seberat itu ya. Itu kenapa nanti kita bahas ya. Apalagi karyawan zaman sekarang minta usia 20 tahun. Iya, kayaknya sejak embrio tuh udah harus berkualitas gitu ya. Oke deh. Bener banget sih, tapi kita lihat faktanya ya. Nah ini fakta tentang otak manusia. Sejak lahir, otak manusia itu berkembang dengan begitu pesat. Mungkin dari kita embrio tadi itu sebenarnya udah ada kualitasnya gitu ya. Makanya kalau misalnya orang yang berkesempatan untuk bayi tabung gitu kan, ketika dia ingin melakukan tes, itu ada tes-tes yang mengharuskan dia melakukan syarat tertentu agar kualitas dari embrionya itu bagus gitu. Nah, sejak lahir otak manusia tuh berkembang begitu pesat pada masa Golden Age. Saat anak usia dini berumur 0 sampai 5 tahun. Jadi jangan sampai kelewat nih Mam Golden Age-nya. Pada masa itu sel otak anak berkembang sampai 80-91% nih dan sempurna ketika dewasa. Kemudian fakta yang kedua, manusia menyimpan memori dalam bentuk gambar. Yang ikutan ini aku kemarin mungkin pernah dengar kali ya, yang kemarin aku ada live Instagram bahwa manusia itu menyimpan memori dalam bentuk gambar. Makanya anak usia dini itu memiliki kemampuan menyerap informasi layaknya spons. Jadi dia tuh akan melihat apapun yang ada di sekitar dia akan direkam, disimpan tapi lamanya dalam bentuk gambar gitu. Jadi nggak heran nih kalau misalnya ada mam ketemu teman, inget wajahnya tapi lupa gitu namanya. Jadi, oh ini kayaknya teman SD nih, ini kayaknya teman SMP nih, tapi siapa ya namanya? Kita inget nih wajahnya, kita inget gambaran wajahnya tuh inget. Tapi kita lupa namanya, karena nama itu kan kata. Kalau kata itu biasanya disimpan di otak kiri. Sementara gambar itu disimpan di otak kanan. Kekuatan otak kanan untuk menyimpan memori itu lebih besar daripada otak kiri. Nggak heran nih kalau kita belajar tanpa mengimajinasikannya, kita belajar tanpa mencari aplikasinya itu akan lewat aja biasanya pembelajarannya kalau disimpan di otak kiri. Sementara kalau kita mengimajinasikan suatu pelajaran itu akan lekat di otak kanan, jadi lebih gampang untuk menerima pelajarannya. Oke, nah fakta yang ketiga itu menurut kurikulum pendidikan di Jepang, ini kemarin tuh ada ini ya kegiatan ke Jepang gitu ya. Nah, di Jepang itu manusia sangat tepat diajarkan karakter dimulai dari pendidikan usia dini. Bahkan anak usia dini di Jepang itu diajarin malah karakter duluan, cara menghormati gurunya gitu. Kalau lewat di depan ruangan kepala sekolahnya itu harus nunduk gitu. Padahal kepala sekolahnya nggak ada nih, tapi di depan ruangannya lewat itu harus nunduk. Itu kenapa memberikan rasa hormat gitu ya, ngajarin rasa hormat dari dini. Dan PR-PR segala macam itu baru ada sejak kelas 3 SD.
Jadi kelas 3 SD itu kira-kira usianya berapa ya? 9 tahun kali ya. 9 tahun kalau masuknya 7, 8, 9 ya aja. 9 tahun itu barulah dikasih PR-PR gitu. Kalau aku suka salah nyapa orang sih, ternyata nggak kenal salah naruh gambar di kayaknya tuh keselip gitu ya Mam ya memorinya. Oke deh. Nah, setelah kita berbicara fakta tentang otak manusia, bener banget nih kata Mam semua. Kalau si pertanyaan tadi, kapan waktu yang tepat untuk mengasah keterampilan abad ke-21 itu ternyata menurut penelitian adalah sejak usia dini gitu. Kalau sejak bayi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan tumbuh kembang agar si bayi ini dapat sesuai dengan milestone-nya gitu ya. Jadi milestone-nya sesuai, bisa merangkak, bisa berjalan. Nah, ketika dia usia dini, tepat usianya tuh 3 tahun ke atas, barulah kita ajarkan untuk mengasah keterampilan abad ke-21. Dengan apa caranya? Nanti di akhir aku kasih tahu. Oke, kita masuk ke tantangan parents di abad ke-21. Kita masuk ke yang pertama. Ada kemajuan teknologi, contohnya AI, terus gadget gitu ya. Banyak banget kemajuan-kemajuan teknologi yang udah ada, terutama AI. AI itu bahkan di rumah-rumah udah ada Google Assistant yang bisa ngatur lampu gitu ya, lampu kapan hidupnya, kapan matinya. Terus sekarang udah banyak robot vakum yang bisa ngebersihin di mana-mana. Terus banyak banget aplikasi-aplikasi AI yang membantu sebenarnya di industri. Tapi ngomongin AI, aku punya sebuah video. Aku mau nge-share video. Mungkin ada yang udah pernah nonton. Kita bisa diskusi bareng. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Oke. Sudah, Kak. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeremin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan
Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, tadi kita udah bahas tentang AI nih, Mam, di videonya. Kira-kira ada yang pro atau kontra tentang AI dulu sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya? Ada mungkin Mam di sini mau kayak memberikan pendapatnya nih, Mam, tentang AI gimana? Karena di sini kita mau diskusi ya. Jadi kayak sebentar. Jadi kayak ceritanya WI orang-orang jadi gendut semua kalau terlalu terlena sama kecanggihan teknologi. Iya, karena sibuk makan tapi bergeraknya lupa gitu ya, Mam ya. Ada lagi yang memberikan pendapatnya mungkin. Pendapat langsung boleh loh, Mam. Nggak harus diketik gitu. Kan langsung ngomong aja ya kan, Kak Isna. Betul, boleh open mic nih. Bebas ya, kita kan santai-santai nih Zoominarnya. Santai ya, betul. Nih kayaknya mamanya Kais nih lagi ini nih. Ngetik panjang nih kayaknya ya. Minum aja diambilin, iya benar. Nah, ngomongin soal AI sebenarnya banyak pro dan kontranya ya. Bahkan nggak cuma di kita yang konsumen, target konsumennya AI, tapi para pendirinya, para penciptanya pun ada ini ya, ada pro dan kontra. Bahkan ada tim research-nya pun sampai keluar gitu untuk nggak cocok sama dampak negatif dari AI sendiri gitu. Kalau aku baca-baca itu banyak kejadian di Cina ada semacam pemecatan massal atau PHK massal di mana video animator itu dipecat massal karena dianggap AI itu udah bisa menggantikan video animator. Jadi AI itu udah tinggal masukin kata kunci aja, terus udah keluar nih berbagai macam video yang diinginkan oleh perusahaan. Terutama kalau perusahaan itu kan biasanya berhubungan dengan iklan gitu ya, video-video animasi iklan. Nah, itu dilakukan PHK massal nih di Cina kemarin. Itu sempat lumayan viral tuh beritanya. Kemudian ada lagi AI itu kayak menggantikan kerjaan-kerjaan orang-orang yang seperti presenter TV gitu ya, udah pakai Kompas tuh, udah pakai itu gitu ya. Nah, terus ada lagi apa nih? Persaingan kerja makin ketat ya untuk anak kita semua. Nah, ngomongin persaingan kerja, ternyata di tahun 2030 sampai 2050, 2030 sampai 2050 itu diprediksi ada namanya fase elevating nih, Mang. Mungkin boleh di Google. Jadi ada fase perkembangan teknologi, ada 1, 2, 3, 4, di mana fase terakhir itu adalah fase teknologi dewasa diprediksinya.
Nah, itu manusia akan berdampingan dengan inovasi-inovasi yang berbasis kecerdasan manusia gitu. Nah, kalau ngomongin berbasis kecerdasan manusia, otomatis nanti manusia ini saingannya bukan manusia lagi ya. Saingannya itu adalah sebuah alat yaitu AI yang menggantikan kerjaan manusia itu sendiri. Bahkan kemarin ini kalau aku naik taksi itu suka cerita-cerita sama supir taksi. Supir taksinya bilang dia itu habis di PHK karena perusahaannya itu ngedatengin semacam alat dari Jepang dan alat ini udah bisa kerja sendiri gitu. Jadi nggak butuh lagi yang namanya buruh harian kayak gitu. Nah, itu udah mulai ya tergantikan sama yang namanya AI. Kita masuk lagi. Nah, oleh karena itu menjadi tantangan parents di abad ke-21 karena di tahun 2030 sampai 50 tentunya kita menua ya, kita menua dan yang nanti akan aktif adalah anak-anak. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan anak untuk dapat beradaptasi gitu. Mungkin banyak kontranya juga, AI ada dampak negatifnya juga kalau lihat di Instagram tuh ya. Kalau foto anak bisa disalahgunakan lewat AI segala macam. Cuman lambat laun kita tuh harus beradaptasi sih yang namanya AI karena si AI ini udah mulai masuk nih. Bahkan adikku yang kerjanya jadi sound engineer di perfilman gitu, dia bilang kalau biasanya sound engineer itu ngambil suara itu harus misal suara kuburan nih, dia harus ke kuburan. Suara langkah kaki harus ngerekam langkah kaki. Sekarang kalau AI itu udah tinggal masuk-masukin aja suara yang kita inginkan terus bakal keluar sendiri. Jadi gampang banget kerjaannya. Jadi ada pro ada kontranya juga di sekarang. Lalu kemudian ada lagi masalah yang kedua nih, kurikulum belajar di sekolah. Kalau tuntutan dari perusahaan itu cukup tinggi, yaitu keterampilan abad ke-21, otomatis akan berpengaruh kepada sekolah. Sekolah itu akan berlomba-lomba menghadirkan sebuah media yang berkualitas agar lulusannya ini dipercaya oleh perusahaan gitu ya. Jadi kurikulum belajar di sekolah yang saat ini aja tuh udah berat ya anak SD udah belajar yang hal-hal yang aku pelajarin baru di SMP gitu. Jadi kalau ngelihat belajarnya anak SD sekarang, kayaknya aku belajarnya dulu waktu SMP deh. Sekarang udah belajar di SD gitu ya. Terus kalau anak SD sekarang udah belajar tentang energi baru terbarukan, kenapa energi seperti ini, itu tuh udah tinggi banget gitu pembahasannya. Jadi kurikulum belajar di sekolah pun ikut terpengaruh karena kemajuan teknologi tadi. Kemudian tantangan yang ketiga itu lifestyle. Jadi semakin terbukanya media sosial, semakin terbukanya kehidupan-kehidupan orang lain. Bener nggak sih, Mam? Jadi kalau misalnya selebgram-selebgram gitu yang kita lihat lifestyle-nya oh seperti ini, otomatis secara nggak langsung ada juga ibu-ibu yang stalking, pengen deh punya ini. Mungkin ngikutin selebgram yang di dunia pendidikan gitu ya, di dunia pendidikan terus ada mainan atau material belajar terus keren deh material belajar ini aku pengen juga gitu. Terkadang kan ada juga ya ibu-ibu yang kayak gitu, termasuk aku sih. Nah, terus pekerjaan itu jadi tantangan banget nih di abad ke-21 karena kita saingannya udah nggak sama manusia lagi ya, saingannya tuh sama alat gitu. Bagaimana manusia ini bisa bersaing untuk menggunakan alatnya karena alat ini kan butuh teknisi. Jadi yang berperan nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang berdampingan dengan AI gitu. Kemudian sesama manusia lainnya itu saingannya saingan kualitas. Jadi anak-anak kita tuh nanti lebih ke berat gitu tantangannya karena dia itu akan mengalami yang namanya fase-fase dia udah nggak saingannya sama terujian. Kalau kita kan kalau ini ya, kalau kerja gitu tuh ada tes, ujian segala macam gitu ya. Sekarang itu lebih ke tes kualitas sih, Mam. Jadi kualitas bagaimana seseorang itu apakah dia fleksibel, apakah dia bisa jadi pemimpin, apakah dia jadi orang yang bisa inisiator kayak gitu. Jadi perusahaan tuh lebih nyari yang orang-orang seperti itu dibandingkan orang-orang yang pinter aja gitu kan. Kemudian sosial media juga jadi tantangan parents di abad ke-21 karena sosial media ini mungkin kemarin yang lagi dibahas ya di grup komunitas kita ada LGBT gitu ya. Di sosial media ini kalau moms pernah ikutin webinar-webinar dokter kulit dan kelamin itu ngeri-ngeri banget ya. Ada sosial media, ada kayak
akun-akun yang memang dia tuh menampakkan kalau dia tuh LGBT segala macam. Dan kalau aku ikutin webinar si dokter kulit dan kelamin itu, masalah kulit dan kelamin itu terjadi paling banyak di anak-anak remaja sekarangnya, Mam. Jadi anak-anak remaja yang mengalami berbagai macam kelakuan ya. Nah, itu tuh sekarang pasiennya banyak itu, dan berbagai macam penyakit juga yang ada gitu tersebar. Kemudian yang terakhir itu omongan julid. Nah, omongan julid ini benar-benar fakta ya. Nggak sesuatu yang, ya omongan julid sosial media ya udah gitu. Enggak, ternyata omongan julid ini sekarang juga jadi bahan yang harus kita waspadain. Soalnya omongan julid ini itu ada sekelompok orang yang sengaja masuk ke komunitas-komunitas, sengaja masuk ke kelompok-kelompok tertentu, nyerang personal orang. Kalau misalnya Mam di sini ada yang ikutan Ibu Hebat itu di peraturan nomor berapa ya aku lupa, itu ada tidak boleh menyinggung tentang SARA, tentang politik segala macam, karena memang kalau kita berhubungan dengan kelompok sosial tertentu itu bakal terjadi sih Mam. Termasuk aku punya kayak pengalaman komunitas yang aku ikutin bubar gara-gara ada kelompok orang yang masuk ke komunitas itu, dan si komunitas ini kayak jadi media dia untuk sasaran dia beberapa orang ini menyerang personal tertentu gitu, sampai korbannya ini harus kayak konsul ke psikolog segala macam gitu. Jadi memang bahaya banget sih zaman sekarang, kita harus benar-benar nyiapin mental kita juga. Oke, ngomongin tantangan, tentu oh ya, ini aku bahas tentang gadget secara khusus gitu ya. Ini aku kumpulin dari beberapa data aku ketika aku ngunjungin dokter mata. Nah, kira-kira menurut Mam nih, apakah dampak positif penggunaan gadget pada anak? Kalau dampak negatif mungkin banyak ya. Kalau dampak positifnya nih, ngeri ya, iya betul Mam, ngeri banget. Jadi itu apa ya, cyberbullying itu udah sampai ke komunitas-komunitas ibu-ibu Mam. Padahal komunitas yang aku ikutin tuh komunitas ibu-ibu yang punya bayi gitu kan, bubar gara-gara kayak ada sekelompok yang sengaja masuk terus nyerang ibu-ibu yang baru lahiran. Nah, ibu-ibu yang baru lahiran ini kan emang apa ya, emosinya terus kayak masih yang aduh, antara ngelahirin sama nyusuin tuh masih apa ya namanya, tahap transisi gitu ya, diserang mentalnya, akhirnya ibu-ibu tuh sampai depresi gitu. Ngeri banget. Oke, kita mulai diskusi apakah dampak positif penggunaan gadget pada anak. Kira-kira nih Mam, yang Mam udah terapkan nih di rumah, gadget itu positifnya apa sih gitu. Mungkin bisa sharing Mam di sini yang gadgetnya digunakan untuk apa gitu misalnya. Bahasa Inggris anakku jadi lebih bagus karena YouTube Kids, critical thinking dan logiknya terasa dari main Lego di PS. Iya betul ya, kalau anak zaman sekarang Inggrisnya tuh bagus-bagus ya. Jadi kayak mereka tuh udah ngalir dengerin YouTube doang, terus kayak udah melekat aja gitu. Jadi anak-anak kecil tuh kalau kita tanya, hey, what's your name? Gitu, dia otomatis sudah bisa langsung jawab gitu kan. Bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus banget. Ada lagi yang mau memberikan ininya, banyak buku cerita online. Oh iya, banyak buku cerita online ya. Let's read. Oh, jadi ingat literasi code baru di ini ya, baru diretas ya. Banyak pengetahuan tentang dunia dari baca buku online, belajar Matific ya, sekalian promosi gitu ya kan Kak. Oke, ya benar banget ya kalau gadget bisa digunakan untuk media belajar, memudahkan orang tua jika anak bertanya hal yang orang tua kurang paham. Oke, anakku lagi senang coding, bikin games, iya. Salah satu manfaat gadget lainnya yang aku rasain adalah aku kan LDM ya sama suami, gadget itu bisa bikin komunikasi jadi lebih gampang gitu ke suami. Jadi kayak sebentar-sebentar anak tuh nanya misalnya ke suami lewat video call itu lebih gampang gitu. Sebenarnya banyak banget sih dampak positifnya ya. Nah, kemarin aku sempat diskusi sama dokter mata lumayan lama dan mendapatkan ini, dampak buruk anak usia dini terpapar gadget. Nah, di sini aku mau nge-share juga nih karena kita berhubungan dengan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget secara rutin dan sering memiliki kaitan dengan masalah-masalah perilaku pada masa kecil. Percaya nggak sih, Mam?
kalau ada pasien anak kecil katanya dia tuh mengalami gangguan-gangguan penglihatan gitu. Jadi kayak matanya tuh kayak mulai udah lelah atau gimana segala macem. Ketika dibawa ke dokter dia tantrum gitu. Jadi kayak tantrum terus dia nggak bisa berinteraksi sosial gitu. Nah itu salah satu dampak negatif dari si gadget ini. Jadi si dokter mata ini lagi banyak menangani kasus yang seperti ini anak usia dini yang matanya bermasalah karena terus-terus menerus ngelihat gadget, lihat sesuatu yang layar biru gitu ya, yang berlayar biru, kemudian mengalami masalah-masalah sosial katanya. Kemudian berbicara soal bahaya handphone, banyak orang yang sering melupakan media sosial. Padahal disinilah segala macam mara bahaya mengintai anak-anak, mulai dari ancaman pedofilia hingga cyberbullying. Jadi kemarin tuh ada juga aku yang ikutan webinar dari dokter kulit dan kelamin bilang kalau ada anak SD punya Instagram, terus Instagramnya diikutin sama pedofil. Nah, si pedofil ini sampai masuk gitu ke dunia pribadinya. Jadi kayak pedofil itu jadi teman cerita si anak. Karena orang tuanya mungkin sibuk kerja sampai nggak mendengarkan cerita anaknya, akhirnya anaknya punya kebiasaan untuk cerita sama orang lain. Akhirnya jadi korban si pedofilia itu tadi. Kemudian penggunaan gadget yang tidak dibatasi dapat menyebabkan anak-anak begadang. Nah, begadang ini sebenarnya kalau dokter anak di luar negeri itu selalu nanya bagaimana kualitas tidur si anak. Jadi kalau kita imunisasi, kalau kita sakit anaknya yang ditanya itu kualitas tidur nih, Mam. Tapi nggak semua sih dokter anak di Indonesia yang nanyain kualitas tidur kalau yang menurut pengalaman pribadi aku ya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu selalu ditanyain kualitas tidur itu gimana? Karena secara nggak langsung hormon-hormon kita itu akan bekerja ya, dia tuh akan upgrade, akan regenerasi segala macam itu di malam hari gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya yang namanya begadang. Cuman kalau ibu-ibu menyusui ya gimana ya harus begadang biasanya. Dilansir dari Anadolu Agency, banyak anak-anak Indonesia menderita gangguan mental akibat kecanduan gadget. Mom boleh sesekali ngajakin anak ke RSJ, itu ternyata pasien anaknya tuh lumayan banyak loh, Mam. Jadi ada pasien anak yang dia tuh kecanduan gadget dan susah banget untuk lepas, akhirnya harus diterapi di RSJ. Itu banyak juga tuh, Mam, kejadiannya. Penelitian menemukan bahwa anak-anak yang menggunakan gadget sehari-hari mengalami peningkatan resiko obesitas. Jadi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menggunakan gadget. Ini udah jelas ya kalau kita gadgetan kan kita diem aja gitu kan, nggak bergerak, makanya jadi obesitas. Aku bacain chat dulu ya. eh Baru banget. Oh nih, ponakan saya matanya sering kedip-kedip karena sering nonton YouTube. Iya. Jadi itu kata dokter mata kemarin aku ngunjungin, itu pasien anak-anak tuh lagi membludak gitu loh, Mam. Membludak kayak macem-macem ceritanya, tapi semuanya tuh karena gadget gitu. Baru banget ketemu kasusnya di teman anakku, anaknya kena mata malas pas dicek -5. Ya, ini kejadian juga sih di ponakan aku, umur 5 tahun minusnya tuh -5. Jadi pas aku tahu infonya kaget juga ya, -5 udah tinggi banget gitu. Anakku sempat tics tapi nggak tantrum, jadi dia sensitif sama cahaya. Pas acara tahlilan almarhum mertua aku sibuk, anakku nggak kepegang. Dia sering lihat HP sama sepupunya, banyak asap rokok dari warga yang datang juga ke dokter selama 3 minggu. Oh ya Allah, semoga lekas sembuh ya, Mam. Lah, yang lagi rame di YouTube Short. Oh iya, itu yang lagi rame terus anaknya kelakuannya ini enggak sih, Mam? Kelakuannya jadi aneh gitu. Gitu-gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya anak kecil kan ngikutin ya. Kalau kita waktu kecil itu kayak tontonannya kan Power Rangers. Tuh tiba-tiba pengen jadi Power Ranger gitu kan. Kayak pengen terbang dari atap, pengen ke sini-sini. Nah, anak kecil itu kan sebenarnya peniru ulung. Jadi di YouTube Short itu sebaiknya kalau aku sih nggak pernah nontonin YouTube Short ke anak. Jadi kalau pengen nonton sih nonton YouTube Kids aja gitu. Itu pun dipilihin kalau ada channel-channel yang kurang pantas, channel-channel yang mungkin nggak sesuai dengan visi misi keluarga, diblok aja. Itu kan bisa diblok juga ya gitu. Jadi lebih aman sih nggak ikutin YouTube Short. Anak yang lebih sering menggunakan gadget lebih mudah tantrum, iya betul lebih mudah
emosinya ya, lebih mudah teriak biasanya. Alhamdulillah udah sembuh. Oh, alhamdulillah buat pelajaran kacamata anti racing nggak pernah lupa. Itu so ngeri sisinya. Iya, ngeri banget. Ada sih YouTube Short itu yang mengedukasi juga, cuman lebih banyaknya itu kayak ngeprank atau ya itu ya yang kegiatan-kegiatan orang-orang yang sebenarnya nggak pantas untuk ditonton anak kecil gitu. Jadi mungkin di sini kita sama-sama untuk menjadi filter nih, Mam, untuk nggak nontonin YouTube Short sama sekali. Aku bukan tipe orang tua yang kontra sama gadget juga, enggak. Anak aku juga gadgetan juga, cuman ada hal yang bener-bener aku filter gitu. Jadi kayak YouTube Short itu enggak, YouTube yang biasa itu enggak nonton, jadi YouTube Kids aja. Nah, YouTube Kids itu aku juga ngecekin, jadi rajin ngecekin di YouTube tuh ada biasanya rekomendasi untuk anak-anak usia dini tontonannya apa aja. Terus ada juga yang udah nge-review kalau di YouTube Kids channel-channel yang harusnya kita nggak liatin itu apa aja itu tuh banyak kok, Mam, di YouTube edukasi-edukasinya. Kadang tuh dia dikemas dalam bentuk kartun sebenarnya, tapi isinya itu kayak apa ya, kata-katanya kurang pantas gitu. Jadi tuh di Netflix juga pernah tuh dia kata-katanya, wah dasar bodoh gitu kan. Gitu-gitu kata-katanya, jadi kan kurang pantas gitu untuk anak-anak kecil. Nah yang kayak gitu kita blok aja, di filter aja. Beneran ngerasa anakku jadi ngikutin omongan yang di YouTube Short sampai kaget dengernya. Iya betul banget, Mam. YouTube Short tuh lagi viral ya untuk bener-bener orang tua tuh harus wanti-wanti gitu. Oke, aku lanjut ya. Karena masih ada lagi ternyata. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan gadget dianggap bisa mengganggu aktivitas otak anak sehingga berdampak buruk terhadap kemampuan belajarnya dan berpotensi menyebabkan gangguan perilaku. Nah, ini udah dibuktiin di Singapura. Jadi ada anak-anak nih, Mam, ada kelompok anak. Yang pertama, kelompok anak ini dipaparkan gadget terlebih dahulu. Jadi nontonin gadget, main sama gadget, entah itu matifikan atau apa, yang penting pakai gadget. Terus ada kelompok anak yang tidak sama sekali dipaparkan gadget. Masing-masing disuruh sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk melakukan aktivitasnya. Yang nggak pakai gadget berarti main di playground, main di luar, lari-lari, segala macam. Yang gadgetan ya udah duduk aja nih sama gadgetnya. Kemudian kelompok anak ini dikasih soal. Dikasih soal, ini kebetulan anak SD, jadi udah bisa nyelesain soal. Dikasih soal, ternyata dari hasil soal itu anak-anak yang tidak terpapar gadget itu hasil nilainya lebih baik daripada anak-anak yang terpapar gadget. Nah, ini sebenarnya jadi bahan diskusi juga nih mungkin sama suami di rumah. Kan udah ada penelitiannya ya, kalau misalnya gadget itu bisa kok dijadikan pembelajaran. Cuman berdasarkan penelitiannya ternyata sebelum kita belajar kita terpapar gadget terlebih dahulu, gelombang elektromagnetik terlebih dahulu, ternyata berpengaruh gitu ketika kita mengerjakan sesuatu yang harus menggunakan fokus gitu. Jadi boleh nih jadi bahan diskusi nih sama suami nanti di rumah ya. Kemudian akibat anak terlalu sering main gadget bisa membuat mata menjadi tegang sehingga penglihatan buram atau terbayang. Ini yang didiskusi tadi ya, kayak matanya kedip-kedip gitu. Terlalu lama bermain gadget seperti HP tidak hanya membuat otak kelelahan, tubuh pun merasa lelah gitu. Jadi kalau kita lama-lama nge-stalking Instagram juga kan kadang-kadang capek ya, Mam ya. Menatap layar gadget yang terlalu lama juga dianggap bisa mengundang ketegangan otot di dasar tengkorak katanya dan membuat mata tuh lelah. Hasilnya sakit kepala bisa muncul. Kemudian dikutip dari Golden Peak Education, dampak gadget bagi anak ini berpotensi membuat mereka tidak nyaman berinteraksi tatap muka dengan orang-orang sekitarnya. Itu tadi penelitian-penelitian yang aku dapetin dari dokter mata. Mungkin bisa jadi bahan diskusi nih, Mam, sama suami. Kira-kira apa nih langkah-langkah selanjutnya biar gadget tuh nggak terlalu jadi temannya anak gitu. Nah, ini tadi yang didiskusi tentang mata malas. Ini ternyata faktanya benar-benar ini ya, Mami, jadi sesuatu yang harus dipikirkan gitu. Jadi anak-anak usia dini itu yang mengalami mata malas itu ternyata salah satunya bisa karena gadget. Sebenarnya mata malas itu banyak dampaknya nih. Mata malas itu salah satunya karena gen juga, sama karena memang udah ada kelainan pada matanya. Tapi ada juga mata malas ini disebabkan oleh gadget. Terlalu lama terakumulasi melihat layar biru sehingga menjadi mata malas. Ada yang belum tahu nggak tentang mata malas?
Benar, kalau nonton drakor bisa sampai pusing. Aku juga kalau nonton drakor tuh bisa sampai pusing, tapi kok nggak tenang kalau belum lewat episode satu, terus ketagihan jadi 2, 3, 4 kayak episode maraton gitu ya, Mam ya. Kalau lewat TV pakai YouTube Kids bisa nggak sih? Bisa, Mam. Kalau pakai Smart TV itu bisa download YouTube Kids, Mam. Jadi kalau pakai Smart TV kita downloadin YouTube Kids-nya bisa ditonton di TV gitu. Jadi lebih aman. Kalau aku di rumah itu device-nya pakai proyektor. Jadi TV-nya aku ganti proyektor. Nah, proyektor sekarang harganya juga bervariatif ya. Udah ada yang murah-murah gitu. Jadi aku udah nggak pakai LED TV gelombang elektromagnetik lagi yang kayak ada LCD-nya gitu. Jadi aku pakai proyektor. Proyektornya dari belakang, nembakin cahayanya ke depan, jadi jarak anak aku tuh bisa sampai 5 meteran gitu untuk nonton gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu alternatif kalau TV-nya nanti rusak bisa pakai proyektor aja, Mam. Sekarang harga proyektor juga lumayan murah-murah sih, ada yang mini proyektor bisa dibawa ke kamar gitu-gitu. Nah, si mata malas ini ada yang belum tahu nggak? Atau ada yang baru denger mungkin? Ada yang baru denger? Ini salah satu ini ya fenomena gitu. Aku baru dengar, baru tahu. Iya, jadi ini sebenarnya fenomena di dokter mata juga bahwa mata malas itu tiba-tiba matanya beda, Mam. Jadi yang kirinya tuh bagus, yang kanannya misalnya enggak gitu atau sebaliknya. Jadi tiba-tiba otot matanya itu kayak benar-benar lelah, terus sinyal otak itu nggak mampu untuk menerjemahkan si otot yang udah lelah ini. Jadi dia cuman menerima sinyal dari otot yang masih bagus gitu. Sehingga otak mata dari matanya itu kan punya saraf ke otak. Nah, si saraf yang cuman diterima yang sehat aja, yang nggak sehat dia nggak terima, akhirnya diabaikan sama si otak. Akhirnya si matanya itu tuh nggak punya koneksi ke otak lagi dan dia kayak juling sebelah gitu jadinya. Itu bahaya banget sih akibat dari mata malas. Oke, kita masuk ke stimulasi yang tepat untuk anak di zaman serba digital. Sebenarnya kalau ngomongin ini jadi lama ya, ini sekarang udah jam 5 ternyata. Nah, ini stimulasi yang tepat untuk anak di zaman serba digital. Yang pertama, hadirkan pembelajaran yang bersifat hands-on learning, contoh rutin ngajak anak ke taman setiap weekend. Jadi kalau di luar negeri itu kayak punya ruang publik sendiri ya, ruang publik, terus habis itu anak-anak itu main di taman segala macam, nggak perlu yang beliin material mainan yang segala-segala macam yang mahal-mahal, cukup ajak anak itu tiap weekend ngeliatin yang ijo-ijo aja itu udah membantu, apalagi moms yang tinggal di Jabodetabek. Jadi Jabodetabek ini kan memang buildingnya tinggi-tinggi gitu, mungkin ya tuh ngeliatin bangunan ruangan yang itu-itu lagi, jadi sebaiknya ngeliat yang terbuka hijau yang luas gitu pandangan anak. Terus batasi penggunaan HP bagi anak, buatlah kegiatan yang menarik yang bisa mengalihkan anak dari handphonenya. Kenalkan anak teknologi di waktu yang tepat. Contoh usia 4 tahun ke atas perkenalkan dengan kegiatan coding. Nah, mom semua yang ada di komunitas itu udah tepat banget nih masuk komunitas Team Lab karena komunitas kita juga ada kegiatan digital gitu. Jadi jangan sampai ke skip ya kegiatan digitalnya gitu. Nanti ada coding, entah itu nanti ada Canva segala macem, itu bagus banget nih dikenalkan anak-anak teknologi kalau usianya udah 4 tahun ke atas. Usia 3 tahun bisa mulai dari unplug coding dulu misalnya gitu. Kemudian pastikan anak bergerak minimal 3 jam sehari. Ini menurut yang aku pelajarin kemarin dari diploma Montessori mengatakan bahwa anak itu penting banget bergerak minimal 3 jam sehari. Jadi kalau misalnya anaknya seharian di rumah aja boleh sore-sore diajakin nih lari kah, maraton kah atau apapun yang penting dia bergerak gitu. Buat kegiatan diskusi bersama anak dengan topik ringan yang sesuai dengan usianya menggunakan media teknologi. Kesiapan mental anak adalah yang utama. Nah, untuk menghadapi abad ke-21, kita yang harus benar-benar diwanti-wanti itu adalah mental anak. Jangan sampai mentalnya nanti nggak siap gitu. Salah satu kegiatan yang cocok itu adalah STEAM. Jadi STEAM itu dia punya 3 metode utama, salah satunya namanya problem based learning. Nah, problem based learning itu ngajak anak untuk menyelesaikan masalah, kemudian ada solusinya.
Ada yang bilang kalau manusia itu sering mendapatkan masalah, maka manusia itu bisa untuk beradaptasi dengan mudah gitu katanya. Manusia itu bisa lebih dewasa gitu, karena masalah itu sebenarnya membuat kita berpikir dari banyak sudut pandang sebenarnya, Mam. Jadi hadirkan nih diskusi bersama keluarga. Tapi diskusi jangan sama ibu doang, sebaiknya sama bapak sih, karena wawasan yang lebih luas itu sebenarnya bapak-bapak, Mam, karena dia bekerja ya, bekerja menghadapi dunia kerja. Nah, itu bapak-bapak itu harus diskusi banget sama anak-anaknya. Hindari penggunaan gadget untuk anak usia di bawah 2 tahun. Itu semua dokter sepakat ya, anak di bawah 2 tahun tuh nggak boleh sama sekali dikasih gadget. Termasuk untuk bacain buku gadgetan sama bayi, mending buku langsung aja gitu kalau di bawah 2 tahun. Kemudian hadirkan kegiatan yang dapat menyimbangkan motorik kasar dan motorik halus. Jadi kalau misalnya mam di rumah udah banyak kegiatan motorik halus, jangan lupa motorik kasarnya. Jadi jangan sampai ini udah banyak banget ya klinik tumbuh kembang tuh membludak gitu karena motorik kasar anak itu tergantung entah lututnya goyang, entah anak itu kurang seimbang gitu. Karena itu akan berpengaruh ke perilakunya juga. Berikan anak kegiatan-kegiatan yang dapat melatih fokusnya, bermain puzzle, kegiatan Montessori juga bisa, terus kegiatan STEAM gitu ya. Yang penting yang ngelatih fokus. Mam di sini tahu brain fit nggak ya? Aku nggak ngendorse sih, tapi di brain fit itu ada yang namanya tes otak. Jadi kita tuh bisa ngetes kinerja atau kemampuan otak anak kita gitu. Jadi sudah bagus atau belum, bagaimana fokusnya. Salah satu tuh ngetes fokus. Aku kemarin sempat ngetes anakku yang sulung umurnya 5 tahun, ternyata masih butuh apa ya kayak peningkatan di eye tracking gitu. Nah itu tuh bagus banget, mungkin bisa di search di Instagramnya tentang eye tracking. Yang aku tunggu Kak dari komunitas Streamlit Kak, kelas digitalnya Streamlit coding kan Pak. Tunggu semua atau iya asik semua seru. Iya, ditungguin semua ya. Nah, pantau terus tumbuh kembang anak, segera berdiskusi dengan ahli jika menemukan hal-hal yang janggal gitu ya. Jadi mom semua kalau misalnya udah ada janggal, contoh nih yang janggal itu anak ngerangkak tapi ngerangkaknya cuma sebelah. Jadi itu lututnya nggak napak dua-duanya. Nah itu kan janggal ya, itu sebenarnya sebaiknya langsung berdiskusi. Soalnya anak yang ngerangkak cuma sebelah itu bisa mengalami gangguan keseimbangan di TK-nya. Termasuk ada teman anakku itu ngerangkaknya cuma sebelah, nggak napak. Ternyata dia punya gangguan di umur 5 tahunan. Dia tuh tiba-tiba tangannya refleks buat nampar orang gitu. Jadi teman-temannya kayak jadi ngejauhin dia. Itu kan bahaya banget ya. Oke, kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu dari semua yang udah aku jelasin tadi, di abad ke-21 ini kan banyak banget nih tantangannya, Mam. Nah, ternyata metode STEAM merupakan metode yang dianggap paling efektif untuk melatih keterampilan abad ke-21. Karena di situ ada science, ada teknologi, ada engineering, ada art, dan ada math. Yang aku pesanin, mentang-mentang teknologi itu berkembang, terus fokusnya cuman sama si codingnya aja, sama si teknologinya aja itu jangan, karena kegiatan-kegiatan lain yang bersifat hands-on dari STEAM itu juga bagus untuk melatih anak itu berpikir kritis kayak gitu, apalagi eksperimen-eksperimen gitu penting banget nih. Jadi kalau misalnya nanti Mams ikutin kegiatan-kegiatan di komunitas STEAMLab, insya Allah itu udah lengkap ya, ada kegiatan STEAM-nya, ada kegiatan teknologinya juga dari digitalnya gitu ya. Ya Mbak Tirta ya, Kakak cantik, Kalisna juga. Nah, jadi jangan sampai ke skip nih, Mam, semua kegiatan-kegiatannya. Sayang banget soalnya kalau ke skip. Kakak-kakaknya kan sudah menyiapkan dengan setulus hati gitu ya, kakak-kakak pengurus ya. Oke deh, kalau gitu aku tutup. Kalau ini aku serahkan ke Mbak Isna. Terima kasih Mbak Isna. Kok terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan Mbak Isna. Oke, makasih Kak Rahma. Wah, keren banget ya materinya, semuanya jadi aktif berdiskusi nih. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Kak Rahma mau minum-minum dulu, silahkan. Biar nggak serak ya. Mam. Nah, Mams, kalau ada pertanyaan, boleh raise hand, boleh di kolom chat ya. Nanti kalau ada yang di kolom chat, saya yang bacakan. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung ataupun di chat. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum ke acara sesi selanjutnya. Ada nggak nih yang mau nanya?
Boleh ya, Mam, nanya. Mungkin Mam komunitas yang sudah bergabung lebih lama, boleh banget misalnya manfaat kegiatan ini apa sih, manfaat kegiatan ini apa sih gitu. Kalau ke skip gimana gitu ya. Ya, mungkin kalau ada penjelasan dari kakak-kakak pengurus yang kurang apa ya, yang kurang dimengerti nih. Nah, mumpung ada Kak Rahma bisa dijelaskan ulang ya. Kak Rahma udah di ini nih panggilin anaknya. Ya, cuman ngasih waktu sejam. Kalau udah sejam dia tiba-tiba nih. Balik ya. Oke, ini ada pertanyaan dari mamanya Kayis nih. Kak, gimana cara menghadapi anak yang mudah kecewa saat gagal? Silahkan, Kak Rahma. Wah, ini sebenarnya di anakku juga sih, Mam. Di anakku yang sulung, dia tuh suka kecewa gitu kalau dia nggak menang. Terus suka kecewa kalau kerjaan dia itu sulit, dia nggak bisa. Jadi tuh kalau ada kerjaan yang cukup ruwet gitu kan, dia tuh pengennya ninggalin aja. Kayak udah frustasi gitu. Ini pasti aku nggak bisa nih, mah gagal nih, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya tuh aku pernah diskusi sama salah satu psikolog mengatakan bahwa anak yang mudah menyerah itu sebenarnya kalau kita tes dari minat dan bakatnya itu ada ininya, ada tipe-tipe anaknya juga sebenarnya. Ada anak yang tidak mudah menyerah, ada anak yang memang dia itu merasa bahwa kerjaan susah itu dia udah nyerah. Itu emang ada tipe-tipenya katanya gitu. Nah, untuk tipe-tipe yang mudah menyerah atau kayak dia emang frustasi gitu ngerjain segala sesuatu yang susah, segala sesuatu kalau lomba tuh nggak menang, gagal segala macam tuh dia frustasi, itu mem boleh ngikutin dia ke kegiatan-kegiatan yang dia suka dulu. Kegiatan-kegiatan yang dia suka, yang dia udah bisa, sampai dia merasa kayak dia tuh udah expert gitu. Nah, dengan dia expert di kegiatan yang dia suka, itu biasanya dia akan muncul yang namanya percaya dirinya dia. Jadi si percaya diri ini akan muncul kalau si anaknya ini bisa melakukan sesuatu yang dia anggap dia misalnya dia suka apa, misalnya di suka art misalnya. Si art ini nih bisa nih dia kerjain. Oh, ternyata dia bisa yang ngelakuin sesuatu. Jadi jangan sampai kita memberikan kegiatan semuanya dia nggak bisa. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak bisa itu ditunda dulu sementara sampai anaknya berusia usia 7 tahun. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya masih dalam tahap pengembangan karakter, dalam tahap belajar gitu. Nah, di atas 7 tahun baru kita kenalin sedikit-sedikit yang membuat dia frustasi tadi. Dengan cara apa? Dengan cara didampingin, jadi nggak ditinggal. Kalau misalnya kita tinggal sendiri, memang dia akan mudah kecewa gitu kalau nggak berhasil. Dan anak-anak yang seperti ini butuh banget semangat orang tuanya. Nggak cuman ibu ya, tapi bapaknya juga gitu. Jadi ayahnya, ayo kamu bisa gitu. Kadang suara bapak-bapak itu menurut penelitian bisa menenangkan anak, Mam, dibandingkan suara ibu-ibu. Karena suara bapak-bapak itu lebih teduh. Kalau suara ibu-ibu tuh kayak apa ya, melengking terus agak-agak kayak mau marah atau apa gitu ya. Kayak udah gitu, udah bertanduk gitu ya. Tapi kalau suara bapak-bapak itu menurut penelitian itu bisa menenangkan anak. Jadi ketika anak kecewa, itu diskusi pertamanya ke siapa? Diskusinya ke ayah dulu. Jangan sampai fatherless itu jangan sampai, Mam. Jadi ke ayah dulu, coba diskusi. Setelah itu anaknya itu akan diberikan kayak semacam wejangan, bisa kok, kamu bisa gitu. Dicoba dulu ya, dicoba dulu. Karena anak saya yang sulung itu kebetulan cewek. Jadi dia itu ketika dia mudah menyerah, saya nyerahin ke suami gitu. Jadi ayahnya yang ngasih tahu kalau dia bisa kok. Akhirnya dia mau coba lagi gitu. Walaupun nanti bakal ada tangisan gitu ketika dia kecewa. Walaupun nanti akan ada tantruman juga kadang-kadang ya dia nggak menang gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar karena semakin banyak anak itu menghadapi masalah, dia tuh akan semakin dewasa. Bisa ini, Mam, kemarin aku sampai oh iya maaf ya, Mam, sambil ini bayi ini mau ini enggak? Nah, kemarin sampai aku nyanyiin aku bisa. Oh, yang itu ya. Aku bisa, aku pasti bisa yang itu ya. Ah, ah. Nah, itu bagus juga sih, Mam, kayak tulisannya bernada.
Iya bener ya, aku pun bacanya ambil nyanyi nih. Itu bisa juga sih, Mam. Jadi kayak lagu itu bisa jadi penyemangat juga ya bagi anak-anak gitu. Itu bisa juga. Jadi yang terpenting adalah dukungan sebenarnya. Jadi ada anak tipe-tipe yang mudah menyerah itu dia butuh banget dukungan dari orang tuanya. Jangan sampai tercetus, ah masa gitu aja nggak bisa sih atau nggak sabar gitu ngadapinnya. Kadang-kadang tuh kesabaran tuh setipis kertas kan ibu-ibu biasa ya, nah ibu-ibu gitu kan ya. Tapi untuk anak-anak yang seperti itu emang butuh perhatian kita banget sebenarnya. Jadi kita tuh nggak boleh yang sampai ngerusak yang tadinya dia udah mau percaya sedikit, tiba-tiba kita teriak atau apa dia rusak lagi, ngebreak lagi tuh kepercayaannya dia. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi, Mam? Apakah sudah menjawab? Sudah ya, udah ngangguk ya mamanya Kais. Oke, ini Kak Rahma saya mau tanya tentang tadi yang kolaborasi itu ya. Nah, maksudnya Itu nih yang kolaborasi gimana? Kak Isna nih yang nanya. Heeh, aku ini jadi pengen nanya juga. Soalnya nggak ada yang resen sih. Kan tadi Oke, ada lanjut. itu ya keterampilan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi yang dimaksud untuk ini tuh maksudnya dia bisa memimpin atau menghandle pas waktu kerja kelompok gitu misalnya atau kolaborasi ini yang gimana gitu maksudnya, Miss? Kolaborasi itu adalah ketika dia menerima kerjaannya dia, terus menerima bahwa orang lain itu juga bisa mengerjakan sesuatu. Jadi kolaborasi ini kan ada orang yang gini Kak Isna, kita kerja nih, kita kerja kelompok, tapi ada anak yang nggak percaya sama temennya. Ah nih kalau misalnya dikerjain sama dia kurang bagus nih, mending aku kerjain sendiri. Nah ada ya yang kayak gitu. Nah, kolaborasi yang diciptakan adalah kolaborasi antara anak dengan teman maupun dengan orang tua, di mana anak itu akan belajar bahwa orang lain itu juga bisa menghandle pekerjaan yang lain gitu. Kolaborasi yang dimaksud di 21 Century Skill itu. Jadi bisa untuk bekerja sama dengan orang lain. Lebihnya kayak gitu Kak Isna. Soalnya ada juga orang yang kurang bisa diajak kerja sama, jadi sukanya kerja sendiri terutama anak-anak yang punya kecerdasan intrapersonal. Jadi anak-anak kecerdasan intrapersonal itu biasanya dia lebih percaya terhadap dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jadi susah banget bagi dia untuk kerjasama dengan orang lain. Itulah tujuan dari STEAM tadi untuk memberikan kolaborasi kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa menerima kehadiran orang lain di setiap pekerjaannya. Karena kan kalau kita bekerja, karena kalau bekerja dengan ini ya, bekerja dengan perusahaan gitu, kita pasti ada tim ya. Nah, tim itulah yang akan dilatih nih Kak Isna di anak kecil. Jadi boleh banget Kak Isna sama Aira, sama Abinya gitu, sama-sama gitu, nggak apa-apa. Jadi boleh ke orang tua, boleh ke anak-anak juga. Jadi emang bisa Kira-kira gitu. dimulai dari rumah juga ya, Miss ya. Nggak perlu eh, nggak perlu menunggu adiknya gede gitu maksudnya. Masih lama ya adanya bayi Kak Isna. Ya Jadi nggak betul. perlu, nah itu adanya masih baik kan, jadi nggak perlu nunggu anaknya sebentar ya, nggak perlu anaknya nunggu adanya gede, tapi dia bisa berkolaborasi bersama orang tua. Nah di kelas ibu hebat kan juga ya kolaborasi antara ibu sama anak untuk bekerja bersama-sama, melakukan eksperimen, melakukan proyek. Kemudian di komunitas juga, di komunitas ketika Zoom, orang tua bantuin, misalnya anaknya gunting, terus orang tua ngapain gitu. Jadi kayak bagi-bagi kerjaan gitu Kak Isna, itu udah kolaborasi itu. Oh, Jadi nggak apa-apa mulai dari anak ke orang tua dulu. Gitu kira-kira. oke, siap. Ini ada yang raise hand nih, Miss. Ada Mama Nina. Silahkan, Mam. Halo, selamat sore Kak Isna, Kak Rahma. Halo, selamat Eh, sore. mau bertanya ini, Miss, soal perkembangan teknologi gitu ya. Kan kalau misalnya untuk saat ini tuh, terutama kebetulan kan saya tuh pengajar anak-anak remaja ya gitu, sekitar usia SMP. Kebanyakan anak-anak itu sudah sangat terpapar dengan main game gitu. Sehingga fenomena untuk saat ini tuh justru mereka tuh sering terlambat sekolah gitu, sering melalaikan kewajiban-kewajiban kayak tugas-tugas sekolah itu gara-gara game gitu. Jadi mereka tuh banyak yang tidur sampai jam 1, jam 2 gitu. Akhirnya sekolah formalnya itu kan
jadi pada terlambat ke sekolah gitu. Nah, itu gimana ya gitu untuk cara biar mereka menarik lagi gitu, menarik ke jalan yang benar lah gitu. Kalau misalnya sudah seperti itu gitu, kan posisinya kita hanya sebagai orang tua di sekolah ya gitu, bukan orang tua di rumah gitu. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Sebenarnya kalau anaknya udah dalam kategori remaja itu agak lebih sulit sih, Mam ya, karena karakternya tuh kan udah kebentuk sebenarnya ya kalau remaja gitu. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua di sekolah, khususnya guru gitu ya, itu adalah memberikan dukungan terhadap sebentar ya, anak bayi biasa. Nah, dukungan terhadap anaknya untuk tetap produktif gitu. Jadi mungkin kalau di sekolah Mam bisa mengadakan kegiatan semacam ISK gitu-gitu tuh bermanfaat juga loh Mam. Jadi kayak menyadarkan anak-anak bahwa dia sekolah itu buat dia loh gitu. Jadi kalau dia main-main gini nggak produktif, kerjaan di sekolah juga jadi terganggu, itu juga yang rugi dia. Jadi kalau anak remaja ini sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan dia gitu ya, menyadarkan dia bahwa kegiatan yang dia lakukan sekarang itu adalah untuk dia sendiri gitu. Jadi kalau sekolah Mam bisa ngadain kayak ISK gitu bagus sih. Kalau soalnya dulu di sekolah saya itu di SMP dan SMA-nya ada kegiatan ISK. Jadi remaja-remaja puber yang pengen nyoba-nyoba gitu sementara jadi insaf sementara sih Mam. Jadi insaf gitu. Jadi kayak oh iya bener ya ternyata gitu. Jadi kayak melihat kehidupan itu. Jadi harus kita perlihatkan kehidupan yang sebenarnya gitu ke anak-anak usia pubertas itu. Apa yang bakal mereka jalani ke depannya itu seperti apa. Pernah cerita-cerita juga sama guru SMA. Guru SMA ini mengalami kesulitan ketika anaknya itu terlalu terpapar games. Karena kalau anak SMA kita berikan ceramah, kitanya ditinggal kan. Jadi kayak, oh kamu tuh nggak boleh gini, gini-gini, nanti ini pas link 5 menit didengerin, habis itu udah gitu kan. Jadi kalau anak-anak SMP SMA tuh udah nggak yang mendengarkan ceramah tipenya tuh udah nggak itu. Jadi tipe-tipe yang harus dilihatin konsekuensi nyata gitu loh, Mam. Konsekuensi nyatanya apa kalau kamu nggak produktif tuh caranya seperti apa. Salah satunya sih aku ngerasain efeknya tuh di ISK sih, Mam. Bagus banget tuh ininya. Kegiatannya ISK itu. Mungkin bisa ngajuin itu ke sekolahnya. Bisa juga mungkin di mute baik, mohon maaf. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat leadership sama sosial itu juga bisa di-up nih di sekolah, karena leadership dan sosial itu memperkenalkan dunia dalam bentuk kecil biasanya. Bagaimana sih dunia itu bekerja, kamu kalau jadi pemimpin itu bagaimana, kalau kamu gagal memimpin sesuatu tuh gimana gitu. Jadi dari rasa tanggung jawab itu mungkin akan bisa merubah dia sedikit demi sedikit. Itu untuk kalau usia SMP SMA sih, Mam. Karena kalau usia SD sama usia dini itu mungkin kita masih bisa batasin, masih bisa kita apa ya kayak berikan wejangan segala macam. Tapi kalau untuk usia pubertas itu susah ya karena mereka udah terbentuk karakternya. Apalagi orang tua di rumahnya ngedukung. Jadi kalau orang tuanya ngedukung lah itu lebih susah lagi. Apalagi gurunya di sekolah orang tuanya aja ngedukung gimana dong ya? Gitu. Jadi sekolah bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan seperti itu, terutama kegiatan leadership sih itu biasanya menumbuhkan rasa tanggung jawab juga ke anaknya. Itu sih Mam dari yang aku ini ya, aku sharing-sharing sama guru-guru juga di yayasan SMP dan SMA. Gitu. Oke, semoga membantu ya, Mama Nina. Miss Rama ini sudah jam 5:30 nih, kurang 10 menit. Kita sudahi sesi tanya jawabnya ya. Oke, siap Kak Isna. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih mama-mama yang masih menyimak ya. Terima kasih juga nih Kak Rahma sudah berkenan sharing 1 jam lebih nih kayaknya ya. Sampai anaknya udah nyusul nih. Nah, tapi Kak Rahma dimohon untuk tidak meninggalkan room dulu ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Sambil Kak Rahma ngomong bocil ya. Oke, nah sesi selanjutnya adalah perkenalan pengurus. Nih pengurusnya nih pada off cam semua nih. Yuk
buruan dibuka kameranya. Oke, yang pertama pasti Bu Ketua. Mbak Lisna udah siap belum? Boleh, Mbak. Boleh. Yang Oke. lain mana nih? Mbak Ya, Fitri, Mbak Tirta, Kak Cantik. Udah mulai naik lah, Kak. Dari tadi jidatnya melulu. Mulai turun. Oke, ini dia. Kak Eh, Lisna. Monggo Kak Lisna. ini standar aja ya, kan kita udah kenalan di SKSD kemarin. Ini cuma nampilin wajah doang, yang penting bisa ketemu face to face meskipun via ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Lisna. Ya, Alhamdulillah ya. Tinggalnya di Jogja sama Mbak Rahma. Kak Rahmawati ya, bukan Mbak Rahma. Terus apalagi ini ya Kak Isna? Tidak ada yang Anaknya mau 3, ditanyakan? anaknya 3, umur 7, 5, sama 3 tahun. Yang keempat umur berapa Terus Kak Lisna? Kak Isna dulu ya. Kak Isna dulu, baru kita ngobrol lagi. Belum. Kita 3 dulu insya Allah. Digedein dulu. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah di SKSD lah ya. Kemarin udah banyak yang kita saling kenal. Udah Kak Isna itu. Mungkin Oke. ini teman-teman ini jadiin ini aja nih. Jadi satu aja bareng-bareng nih Oh Kak. iya, Ada Kak oke. Cantik, Kak Fitri, Kak Aisyah. Mana nih? Aku spotlight dulu ya. Biar Nah, ramean ya. Mana Kak Cantik? Jidatnya doang nih. dia nih dari tadi nih. Nah, Ini Kak Aisyah nih. Udah selesai nih les bahasa Inggrisnya. Kak Aisyah ya. Heeh. Hari ini lagi nggak ada les, Kak. Lagi nggak ada. Ini Mbak Atina Oke. mana ya? Nggak ada ya? AZ nih ya. Hah? Oh iya. Iya nih, Se. ditinggal nganu kayaknya. Apa? Oke. Ya, yang lainnya mungkin dari siapa habis itu Kak Cantik, silakan Oke, silakan Kak Cantik. teman-teman semuanya nih open mic. Selamat sore, Mama, member. Kedengeran nggak suara aku? Putus-putus Kak Cantik. Iya, saya. Kak Cantik baru di mana? Mau lagi Suaranya di mana? begitu. Hah? Tumbenan. Ya, Kedengeran nggak? putus-putus Kak. Lagi di dunia mana kamu, Kak? Enggak, ini handphoneku ngehang gitu loh. Jadi dari tadi nggak bisa fix gitu. Oh, Udah jelas belum? belum. Lu nggak bisa jawab. Udah jelas belum? Belum. Bisa jawab ya? Halo semuanya, aku Tirta. Terus aku tinggal di Bogor dengan 2 anak, 8,5 sama 3,5. Terus di komunitas, selain jadi tutor, lah orang di balik layar IGS, personnya komunitas gitu ya. Sekian dari aku. Selamat belajar, selamat bersenang-senang di komunitas. Oke, makasih Kak Cantik. IGS-nya diramein ya, ibu-ibu. Karena info-info menarik banget nih kalau Kak Cantik bikin IGS ya, selalu ada yang baru nih. Ter-up to date banget. Nah, yang ini nggak pernah buka, ayo kita simak. Nyalain loncengnya. Dan juga kadang-kadang ada kuis ya Kak Cantik ya. Kuisnya itu kita nggak ada jadwal. Semutnya Kak Cantik aja pokoknya. Iya, betul. Jadi aku suka ngadain kuisnya aja lumayan beli es cilok lagi, es bakar atau cilok. Atau kalau mau dikumpulin, itu kan kemarin menang tiap ada kuis dikumpulin tahun depan bisa beli Matifik. Jadi jualan gue. Gitu Cocok. aja.
Tahun depan ada lagi ya, nanti Mams yang ketinggalan apa daftar Matifik. Oke, makasih Kak Cantik. Lanjut ke Kak Aisyah nih. Aisyah. Jadi nyanyi. Oke, jadi Halo, nyanyi. Assalamualaikum. Selamat sore, Mamis. Kenalin, nama saya Aisyah Fitriana. Bisa panggil Aisyah, Pipit, Ica, udah apa aja deh, serah. Namanya banyak ya, Eh, Bun. Ya, namanya panjang, banyak. Oh iya, saya domisilinya sekarang di Jombang. Anak saya ada 3, ada yang SD, ada yang TK, ada yang PAUD, jadi berjejer gitu. Saya di SLI jadi tutor. Salam kenal semuanya. Salam Udah kenal gitu aja. Kak Aisyah. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya nih ada Bu Sui. Ada Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nih, ya salam kenal. Saya Fitri, tinggalnya di Depok. Ibu dari 5 anak. Nah, apa lagi ya? Yang paling gede kelas 2, kelas 1, belum TK, 4 tahun. Terus 2 tahun sama ini bayi dah. Yang keenam Mbak, berapa usianya? Belum tahu, masih belum mahfuz. Oke, besok yang di Depok nih mau apa diajakin ketemuan nih sama Mbak Fitri sama Mbak Windri yang ada di Depok. Silahkan merepet ya, Bunda-Bundi. Oke, Yuk, Ada Mbak makasih. Sari. Ya, ada Mbak Mau Sari lagi. nih. Oh, udah. Assalamualaikum, Mbak Sari. Lagi di jalan ya? Iya, maaf baru gabung. Ya, Assalamualaikum. Saya Sari, ibu dari 2 anak. Yang satu perempuan bulan depan 8 tahun, yang kedua laki-laki 4 tahun. Terus apa lagi Kak Isna? Apa ya? Lagi sibuk ngapain sekarang? Oh, sekarang lagi sibuk kesana kesini aja. Lagi sibuk ya nemenin anak-anak aja kegiatannya sehari-hari di rumah. Biasa ibu rumah tangga bahagia. Ah, asik. Hari ini Steli nih, Steli ya, Steli sebelum sebelum Kak Cantik menjadi Steli juga. Iya. Banyak ya. Ya, kenapa? Stelinya banyak sekarang, Mbak. Iya. Ya, Oke, makasih Mbak Sari, Titi DJ. Selanjutnya, Mbak Atina kamu kemana Mbak? Wis ketahuan pokoknya ya. Ayo ponkem, ayo. Mbak Atina. Garewang kuwi, Mbak. Oh, buka kameranya. Oh, saya. Ganti jilbab mesti. Ngaca dulu kayaknya, Mbak Mbak. Windri nggak ada ya ini ya? Iya, udah kayaknya Mbak Windri sama izin ya. Mbak Windri izin. Oke, kita tunggu nih bintang tamunya satu lagi. Ayo Mbak Tina, jangan lama-lama. Iya. Udah ganti jilbab. Oh, tadi putih loh padahal. Tadi pakai mukena. Iya. Ya, tak bener banget. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam. Udah, gitu aja. Dia ngalah. Aku Mamanya Akila sama Azam di SLI sebagai pemegang cuan. Kenapa tegang banget deh, Mbak? Iya, Wak. Aku bangun tidur. Oh, ketahuan itu loh alasannya. Apalagi? Udah. Udah. Oke, makasih Kak Atina. Selamat itu ya, menyimak lagi. Oke, terakhir nih ya, saya sudah hafal semuanya ya, insya Allah. Saya Isna, tinggalnya di Karawang, anaknya ada 2, cewek-cewek. Eh, di STEAM Lab, di tutor, jadi pengurus tutor. Tapi belum pernah tutor sih.
Oke, selanjutnya nih sesi setelah perkenalan kita akan ada kuis ya, Kak Lisna ya, yang akan dipandu oleh Kak Lisna. Monggo silahkan Kak Lisna. Oke, makasih Mbak Isna. Itu tadi perkenalan dari pengurus ya. Ada 3 pengurus yang izin, ada Kak Dian, ada Kak Ranai, sama Kak Windri ya. Oke, mohon diizinkan dipamitkan ke teman-teman semuanya. Oke, kita siap-siap untuk ngegame nih. Nanti ada 4, kita ambil 4 pemenang teratas ya, skor teratas untuk mendapat cuan cilok. Calon penuh sayang sekali. Oke, sebentar kita lewat Blue Cat ya, Blue Cat. Bacanya Blue Cat. Oke, izin share screen manakah? Kelihatan ya? Kayaknya sih gini. Bismillah, ini pertama kali kita coba ya. Kemarin dikenalin sama Mam Tia nih. Oke. Ini guys, sebentar guys. Ini yang suka scrolling di IG-nya komunitas Tim Lab, insya Allah bisa jawab semuanya ya, karena semua jawaban ada di sana. Oke. Iya. Nah, teman-teman bisa, aku taruh di ini dulu ya. Taruh linknya di kolom chat. Oke, silakan teman-teman masuk. Ada Mbak Atina, namanya boleh ya, nanti kalau namanya pakai nama samaran nggak ngerti nih ciloknya mau dikasih ke siapa. Oke, ada 10 pertanyaan nih Mam. Pertanyaannya cukup mudah karena hanya tinggal hitung kancing aja kalau nggak ngerti. Oke, sudah 10, kita ada 22 orang. Oke, masih ditunggu 12 orang. Waktunya nggak lama, 10, setiap satu soalnya ada 20 detik. Berarti 10, 200 detik berapa tuh? Ya sekitar 3 menitan ya. Oke, 15, 16, masih ada yang mau tambah. Oke, 18. Ada 3 lagi, aku ya 19. Oke, ada lagi yang mau masuk? Udah? Oke, aku hitung mundur ya Mam ya. Hitung dari 10, kalau nggak ada yang masuk kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku mulai ya, silahkan masuk ke timnya. Oke, kita race. Ready? Set, go! Oke, udah ada yang maju nih.
Ada yang nggak bisa ngeklik ya, Mam ya? Ada yang buat aku. Selesai nih Kak Lisna. Oke, beberapa nggak bisa ya, Mam ya? Would you like to play right now? Oke, selamat buat Kak Selina, Kak Nindya, dan Kak Cantik nih. Tapi sebentar, ada 4 ya. Yang lainnya pada nggak bisa ya? Berapa orang nih yang nggak bisa? Bisa sama Mbak? Oke, ada 4 ya yang diambil ya. Untuk Mam yang belum bisa masuk, ya dianggap aja masih belum rezekinya ya, Mam ya. Oke. Udah dicatat Kak Lisna? Oke, udah aku foto. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Selamat untuk teman-teman pemenang tadi. Nanti dikontak sama aku ya, via Wapri. Nanti teman-teman yang mau mainin, tidak cobain caranya gimana ya. Oke, kayaknya udah itu sih Kak Isna dari aku untuk ininya, kuisnya. Di sini rame banget. Makasih ya Mam semuanya ya. Selamat untuk pemenangnya. Kamu STEAM Lab banget berarti. Terima kasih banyak nih Kak Lisna udah bikin kuis-kuis seru ya. Selamat juga untuk para pemenang mendapatkan saldo jajan cilok nih. Wah, kayaknya enak ya sore-sore nyilok. Oke, karena sudah jam 17.40, kita sudah melewati dari jadwal ya. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu yuk, Mams. Dan juga masih ada Kak Rahma nih, mumpung lagi kondusif ya. Oke, iya betul, saldo tabungan buat Matifik tahun depan. Oke, sudah siap? Saya hitung mundur 10 ya, yang persiapan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah, ini aja. Mam Nindya, Mam Tia, Mam Hastika, nggak on cam? Oke, enggak ya. Oke, Kak Isna akan foto. Silahkan berikan senyum manisnya, senyum terbaiknya. Siap? 1,
Mbak Fitri masih jalan. Cepetan Mbak Fitri. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Sebentar. Saya titip di mana ini ya? Oke. Silahkan itu senyum kembali. Siap? 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak untuk Kak Rahma, untuk pengurus, ada Kak Alisna, Kak Cantik, ada Kak Atina, Kak Fitri, dan juga Mam semuanya yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita bisa sharing-sharing lagi ya. Ini juga merupakan me time kita nih. Jadi para emak-emak ada apa teman ngobrol juga ya. Semoga menjadi energi yang positif. Apalagi nih ya, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dan juga semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klaim hadiahnya ke Kak Lisna ya. Oke, bye Kak Rahma, Kak Lisna, Mam Uni, Kak Aisyah, Kak Fitri, Mam Kasih Rahma, semuanya. Mam Rizky, Mam Kanza, Mam Nanda, Mam Nina, ada Mam Nindya, Mam Selina, Mam Kanaya, Mam Erlina. Wah, banyak nih. Ada Mam Tia dan juga Mam Hastika. Selamat maghriban ya.